sebagai suatu klub yang besar harusnya mempunyai set collection yang lebih luas lagi. Makanya saya tertarik untuk Page. Iya. Musim ini sepak bola Indonesia disesaki oleh aparel lokal, dan itu adalah kabar baik untuk kita semua untuk mencoba mencari tahu bagaimana cerita-cerita di balik aparel. Tetapi tidak hanya aparel, tentu saja ada ahlinya tentang bicara masalah ekonomi kreatif. Dan hadir kali ini di depan saya Pak Mohtar Sarman. Halo Pak. Halo Andika, apa kabar? Baik, kabarnya Pak Mohtar adalah CEO dari Juara yang langsung boleh dibilang berpartner dengan salah satu klub terbesar di Indonesia, yaitu Persija Jakarta. Pak, sebelum memulai, apa kabar Pak? Baik. Thank you for having me here. Sama-sama Pak, udah bersedia hadir meluangkan waktu sibuknya. Karena kalau melihat Instagramnya Pak Mohtar, setiap hari itu pasti ketemu sama orang yang berbeda-beda dan pasti punya banyak insight ya. Ya, namanya juga kuli ya. Jadi harus ketemu orang yang berbeda-beda. Biasalah jualan. Oke. Ini merahnya polo shirt Juara mengartikan Persija, mengartikan Indonesia, yang saat kita syuting nanti akan final leg 1 nih, Pak. Wah, ya. mantap. Dan juga Chicago Bulls. Ya. Salah, harusnya pakai warna kuning ya. Langsung kesel. Karena kadang-kadang kita sering ngobrolin masalah NBA dan Pak Mohtar adalah seorang Lakers sejati nih. Hardcore ya. Ya, gold and purple and gold. Oke, sedikit prediksi musim ini NBA. Kayaknya kita ngomong bola aja. Udah oke. Capek kalau ngomongin Lakers ya. Banyak om-om. Banyak om-om. Aduh, tahun ini payah sekali. Tapi ya, anyway, good luck for Bulls. Yeah. Saya cheer up for Bulls. Hopefully Pak ya. Iya dong. Ya, setidaknya playoff dulu lah. Finally lah. Pak, sebelum ngobrolin tentang Juara dan juga Pak Mohtar, kita tahu juga namanya mulai terdengar di penggiat olahraga ketika Asian Games. Tapi dulunya, ya kan, maksudnya juga prestasi yang sebenarnya luar biasa karena pegang lisensi Disney Pak ya untuk Indonesia. Bisa diceritain nggak sedikit tentang hal tersebut? Oke. Sebenarnya saya bukan pemegang lisensi, tapi saya dari Disney-nya langsung. Oh, ya. malah lebih tuh. Saya ketemu orang Disney berarti. Karir saya dimulai dari Disney itu sejak 97 sampai pas Asian Games itu 2018. Yeah. Jadi 21 tahun. 21 tahun, Pak. Betul. Ya. Luar biasa. Banyak belajar lah dari perusahaan Disney karena sebagai perusahaan entertainment terbesar di dunia. Iya, betul. Kita sebagai karyawan Disney itu banyak diberikan pengalaman, banyak diberikan training dan sebagainya. Ketemu banyak orang dan terekspos kepada banyak sekali industri. Jadi feel grateful juga sih bisa 21 tahun di Disney. Kelamaan mungkin. Oh ya? Kelamaan. Merasa gitu ya? Biasalah kan, kalau kita sudah bekerja sudah 5 tahun kok kayaknya mesti mencoba hal yang baru, ya kan. Sudah 5 tahun gak jadi keluar, jadi 10 tahun jadi 2 tahun, finally akhirnya udah kayaknya time to move on nih. Tapi ya yang membuat saya itu bukan stuck saya bilangnya, tapi betah di Disney karena ya it's a very good company. Oke. Ya. Pasti banyak memberikan kesempatan untuk pegawai-pegawainya itu, atau kita bilangnya itu cast member dari Disney itu kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, itu yang membuat saya itu betah sekali dan banyak belajar di Disney. Oke. Tetapi apakah itu semua dulunya merupakan cita-cita kerja di sesuatu hal entertain ataupun sesuatu hal yang menarik? Kalau mungkin ya boleh dibilang 10-15 tahun terakhir banyak juga ketemu sama generasi muda sampai putri saya gitu ya. Sangat hormat sama Disney, sangat hormat sama Pixar gitu-gitu kan. Itu cita-cita anak-anak zaman sekarang juga di Indonesia. Apakah dulu juga Pak Mohtar juga punya cita-cita sama? Saya sih nggak pernah berpikiran bisa bekerja dengan Disney terus terang. Tapi saya tahu apa yang saya mau, yaitu bekerja di industri kreatif. Karena memang background saya itu di dunia kreatif. Saya di-train sebagai seorang desainer. Saya punya sekolah juga untuk bisnis di master saya. Ya, jadi mungkin ini jalan Tuhan, ya kan. Saya ditawarkan untuk bekerja di Disney karena pada waktu itu saya sempat mengerjakan proyek Disney. Gitu loh. Jadi
Itu melalui lisensi. Yeah. Jadi salah satu lisensi Disney punya project meng-hire saya sebagai desainer. Ternyata proyeknya cukup berjalan dengan baik. Kemudian malah saya ditawar oleh Disney untuk bekerja sama. Untuk join company. Karena salah satu hobi melukis. Sebenarnya melukis itu belajarnya baru 2013 kalau nggak salah. Jadi baru sekali. Jadi saya itu tidak punya background melukis ya. Background saya itu desain, produk desain. Supaya nggak stres, makanya saya ngelukis. Nah, sering kadang-kadang ngeliat lukisan-lukisan yang diupload di Instagramnya Pak Mokhtar, tapi ada Michael Jordan, dia sebenarnya nggak murni-murni banget. Tetap. Jadi sebenarnya saya itu memang saya karir saya di Disney itu diawali oleh sebagai seorang desainer. Ya. Tapi lama-kelamaan karena saya mempunyai background di bisnis, saya dipercayakan oleh perusahaan untuk mencoba di new business development. Sampai akhirnya saya menjadi country director, yang dimana fokusnya itu ya numbers. Ya. Nah, tapi kan passion saya tetap di kreatif. Ya, supaya outlet lah, supaya saya punya outlet kreatif, makanya saya belajar melukis. Ya kan, belajar melukis sampai akhirnya punya kanvas banyak di rumah, sampai dikomplain istri saya, ini kanvas banyak ini mau diapain. Akhirnya coba ikut pameran dan sebagainya. Akhirnya sekarang jadi lumayan lah. Pertanyaan agak sedikit private, tapi mungkin boleh tahu pernah menjual lukisannya, Pak? Bukan pernah. Banyak sekali lukisan saya dijual. Jadi itu dia kan, orang bilang kalau mencari hobi, salah satunya harus cari hobi yang menghasilkan. Ada keinginan suatu saat nanti ada exhibition, apa ya kalau kita nyebutnya tuh? It's like open your gallery gitu loh, Pak. Ya, sebenarnya saya sudah ikut beberapa exhibition. Ya, di Jakarta kebanyakan, pernah juga di Filipina. Ada Art Moments, ada Art Jakarta, ya, dan ya so far saya dikenal karena lewat pameran lah. Banyak yang nawarin apakah mau solo, ya kan, masih saya consider karena solo itu perlu waktu yang kalau mau mengadakan solo exhibition itu perlu fokus, karena kan saya punya I have a day job juga kan. Tapi ya pasti saya consider. Dan banyak juga sekarang karya saya itu dibantu oleh sosial media. Ya, pasti. Jadi kan ada Instagram dan lain-lainnya. Jadi banyak orang tuh juga bisa pesan langsung sebenarnya. Ya, jadi ya supaya nggak stres lah. Saya ngelukis di rumah. Jadi makin saya stres, lukisan saya makin banyak tuh sebenarnya di rumah. Bisa kelihatan nih stres atau enggaknya keukur ya. Pak, sekarang kita bicara masalah Aparel juara, Pak. 2020 kita tahu langsung berpartner dengan Persija gitu ya. Terus kemudian right on the time pandemic gitu. Saat itu bagaimana secara brand, karena melihatnya Yoga baru mempunyai perencanaan roadmap yang luar biasa pastinya, tetapi ya udah ada pandemi gitu yang membuat strateginya saya yakin pasti juga terhalang ya. Ya. Bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi setelah Asian Games ya di mana saya melihat itu ternyata peluang untuk memberikan peluang untuk sports lifestyle ini besar sekali di Indonesia. Kan Asian Games cukup sukses, apalagi merchandise-nya kalau dilihat kan sampai orang ngantri-ngantri. Luar biasa Asian Games. Nah, saya lihat kita ini di Indonesia belum ada brand yang fokus untuk di lifestyle, khusus untuk sports. Ya. Jadi right after Asian Games saya punya visi, saya ingin mendirikan suatu brand, membangun suatu brand lokal ya, yang bisa bersaing dengan brand-brand luar, tapi dari segi lifestyle. Ya, saya nggak bicara mengenai performance dulu nih, karena performance teknologi itu penting sekali. Ya. Ya nanti sambil berjalan kita baru bisa masuk ke teknologi. Nah, kebetulan saya diundang oleh Persija untuk nge-pitch bisnis merchandise. Karena selama ini Persija itu merchandise-nya kalau saya lihat, karena saya tertarik juga, sangat limited sekali. Hanya dengan jersey, ya kan, mungkin beberapa aksesoris lainnya. Dan saya lihat peluang ini ternyata Persija ini sebagai suatu klub yang besar harusnya mempunyai set collection yang lebih luas lagi. Makanya saya tertarik untuk page.
yang saya janjikan kepada Persija bukan dari nilai sebenarnya, tapi lebih dari koleksi yang akan ada, ya kan. Dan saya yakin perusahaan lain atau brand lain itu tidak bisa menyediakan koleksi yang saya visikan untuk Persija. Dan true enough, setelah bertemu dengan setelah melalui beberapa evaluasi, akhirnya brand kami dipilih. Terus terang, saya ini bukan apa-apa, brand saya ini belum ada produknya, tapi saya mempunyai visi ke sana. Kemudian balik lagi, mungkin Mas Andika tahu, saya ini bukan orang bola. Terus terang, saya ini anak basket nih. Jadi perlu learning curve. Maka dari itu kita membuka banyak dialog banyak dibantu lah dengan Persija, dengan teman-teman Jakmania, untuk memberikan insight terhadap bola, khususnya terhadap merchandise. Jadi saya harus mendalami itu sekali, ya kan, supaya soul-nya dapat. Ya. Nah, kita sudah persiap. Jadi pas waktu mulai itu kita sudah persiapan dengan sangat matang, ya kan. Sampai juga produk-produk yang di launch pada waktu itu pun mempunyai konsep yang jelas. Ya. Ini karena saya dari Disney ya. Disney is all about storytelling kan. Betul. Maka dari itu semua produk-produk yang kami buat untuk Persija itu harus ada storytellingnya. Wah, menarik ya. Ya kan, karena itu yang saya lihat masih belum banyak, atau mungkin ada tapi belum banyak lah di dunia bola. Karena di dunia merchandise ini kita bukan menjual produk sebenarnya, kita menjual story. Menjual story. Ya kan. Betul. Nah, pada waktu kita rilis ternyata responnya cukup baik, ya kan. Tapi unfortunately terkena pandemi. Ya. Kayaknya bukan juara saja atau Persija, semuanya kena. Betul. Ya kan. Nah, kita harus realign kembali, kita punya strategi. Apakah kita terpukul secara financial, secara planning? Pasti semua juga terpukul. Tapi saya mau punya komitmen terhadap Persija, terhadap fans khususnya, ya kan. Dan komitmen itu harus kita jalankan, walaupun kita berdarah-berdarah, ya kan, terserok-serok, ya kan. Tapi kita harus jalankan itu. Saya sangat bersyukur dari Persija sangat bantu banyak, dari fans pun bantu, walaupun kita banyak, kalau saya lihat bukan mendapat kritikan ya, tapi mendapatkan banyak dukungan, ya kan, banyak yang kasih masukan, harus begini, harus begitu. Akhirnya kita berlain kembali, ya kan. Dan saya banyak belajar dari sana terus terang, ya. Dan walaupun kita seperti saya bilang tadi, walaupun kita setengah mati, ya susah. Tapi di 2020 tahun lalu kemarin tetap kita ada 13 inovasi, ya kan, yang belum pernah dilakukan oleh Persija atau partner apparel lainnya. Betul. Ya. Dan kita terus tahun ini juga kita terus melakukan banyak inovasi juga. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara pandemi menghambat ada beberapa hal juga, tetapi saat itu atau sampai saat ini apa sih yang masih belum berjalan karena pandemi dari sisi brand Juara? Wah, banyak sekali kalau ditanya ya. Salah satunya ya produk collection. Ya, banyak produk-produk yang saya ingin buat masih terhambat, ya kan. Karena apa ya? Karena momennya belum tepat, ya. Dari segi produk merchandise maupun dari cara menjualnya. Ya, karena perlu diingat kembali, bisnis merchandise ini bukan hanya memproduksi barang, mendesain suatu barang yang keren, tapi bagaimana cara menjualnya kan, ya kan. Distribusi pun harus kita perluas lagi, ya kan. Contohnya misalnya kita punya offline store, kita punya online store, ya. Walaupun itu sudah integrated. Di online store sendiri mungkin lebih gampang selama masa pandemi, karena kita bisa bekerja sama dengan marketplace lainnya. Tapi itu pun belum dimaksimalkan dengan baik, ya kan. Offline juga sama, kita hanya punya satu toko, dibantu oleh outlet Jakmania yang lainnya. Keinginan saya juga perlu ingin melibatkan mereka lebih banyak lagi dengan menggunakan sistem dan aplikasi yang lebih canggih lah, ya. Dan itu masih belum fully implemented. Ya, airport salah satunya, ya kan. Kepingin saya punya
Persija store di airport. Betul. Tapi kan dengan kondisi sekarang masih susah, airport masih sepi. Iya. Walaupun kita terus berdialog dengan mereka, mempersiapkan outlet-outlet untuk di airport, bukan hanya di Jakarta ya, Betul. tapi di kota-kota lainnya. Tapi itu masih belum, kita belum srek lah. Karena balik lagi nih, banyak yang nanya, buka outlet dong di airport dong sini. Bukanya sih gampang, cara bertahannya bagaimana? Ya kan, maintain-nya, betul. Karena itu harus kita pikirkan. Perlu resources yang tepat, perlu sistem yang baik, ya kan. Perlu napas yang panjang, ya kan. Kita ini sudah berhasil buka satu outlet di pop-up store di CSW, di stasiun CSW, ya kan. Itu hasil kerjasama kita dengan Transjakarta. Nah, itu balik lagi, itu satu inovasi kan. Belum pernah nih buka outlet di busway, ya kan. Nah, saya juga sedang terus berdialog dengan mereka bagaimana caranya kita bisa di setiap stasiun busway itu ada produknya Persija. Kita lagi godok lagi ininya. Balik lagi kita harus adjust lagi. Tiba-tiba nanti muncul lagi Omicron lah, ya kan. Nah, kita harus airline kembali, ya kan. Tapi ya visinya tetap di sana sih. Oke, bicara tentang store, memang akhirnya juga ini menjadi salah satu kewajiban ya Pak ya, untuk sebuah klub sepak bola terutama, karena memang identity klub ada di sana. Tetapi pandemi ini juga kemudian juga online store menjadi salah satu way out lah untuk kita semua juga bisa bertahan. Tetapi dari sisi juara sendiri dan hubungannya dengan supporter Persija, sebenarnya dukungan teman-teman supporter terhadap official store itu seperti apa sih? Kalau saya bilang cukup baik ya. Saya gini, kalau kita lihat official store itu sebenarnya itu showcase ya. Showcase suatu klub, ya. Itu harus kita maintain dengan baik, ya. Saya sangat disayangkan kembali selama pandemi ini kita tidak bisa melakukan banyak aktiviti. Betul. Ya kan. Kita ada lakukan beberapa gathering atau press conference dan sebagainya, tapi belum maksimal. Nah, supporter, kita bilang fans lah ya. Fans ini so far banyak memberikan banyak masukan. Store-nya harus begini dong, gitu loh, ya kan. Barangnya harus ditambah. Nah, itu saya melihat dukungan yang sangat baik, ya. Dan saya selalu mengencourage fans itu coba datang, ya kan, lihat-lihat aja, nggak apa-apa, nggak usah belanja, nggak apa-apa. Yang penting yang penting kita mau menerima masukan lebih banyak lagi. Kalau fans sudah ke sana, ya kan, banyak yang fans itu masih malu-malu gitu loh kalau mau ke store, ya kan. Kita terus coba melakukan banyak engagement, memperkenalkan store ini lebih luas lagi melalui sosial media. Salah satunya kita kalau ada IG Live, ya kan. Sekarang Persija sudah juga merencana untuk melakukan banyak activity juga di store. Persija TV misalnya, interview dan lainnya bisa di sana juga. Kita tadinya mau bikin cafe juga, kita coba lagi godok lagi, bisa nggak kita lakukan cafe kopi Persija, gitu loh. Karena tempatnya sudah kita siapkan. Ya, kira-kira ya plan kita still intact, tapi mungkin agak sedikit delay aja. Sambil menunggu situasi. Sebagai seorang saya menyebutnya mungkin sport business person sekarang, Pak Motar ini kan bisa sekarang udah masuk ke lingkungan olahraga Indonesia, tapi spesifik kepada sepak bola. Sebenarnya industri sepak bola Indonesia ini potensinya seperti apa sih? Kalau dari sisi lihat industri, ya tentunya ekonomi ya, melibatkan hal tersebut. Saya rasa cukup. Pertama improvement itu kelihatan ya kan? Kelihatan sekali. Dan saya senang banyak sekali pelaku-pelaku industri olahraga dan entertainment sudah masuk ke bola, ya, karena ini bisa menggairahkan industri sports, industri olahraga, ya kan. Segi entertainmentnya sudah dapat, ya. Segi fans dan supporternya juga sudah dapat. Tinggal bagaimana dikelola dengan, kalau boleh saya bilang, lebih profesional, ya, dari tim maupun dari bisnis-bisnis lainnya. Karena bola itu kan bukan hanya jualan tiket atau siaran TV dan sebagainya, tapi banyak revenue stream yang bisa
uh, dihasilkan oleh industri bola, ya kan. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang, seperti podcast seperti ini, ya kan. Jadi atau mungkin makanya nih, saya mau share sedikit juga. Pada waktu juara berpartner dengan Persija, salah satunya maskot kan, ya kan. Maskot Persija itu selama ini belum pernah dikelola dengan baik. Macan Kemayoran ini bentuknya masih seperti tigernya si Winnie the Pooh pada waktu itu. Nah, kami mengambil inisiatif, ya kan, untuk mengupdate si Macan Kemayorannya ini supaya kita bisa jadikan konten, ya kan. Konten ini bisa bukan hanya untuk buat merchandise, tapi bisa buat untuk yang lain-lainnya. Dan ini untuk Persija, gitu loh, ya kan. Nah, kalau dimaksimalkan dengan baik, itu bisa menghasilkan revenue stream yang baru kan untuk Persija. Ya. Nah, jadi saya rasa ini sudah mulai arahnya ke sana, sudah mulai dikelola dengan profesional, ya kan. Dan kalau ditanya, to sum it up, I think the opportunity is still very big. Oke, that's good, Pak. Sebagai brand lokal, apa tantangan terbesar? Karena semuanya sebenarnya historinya juga look up-nya kepada brand asing gitu ya Pak ya. Tantangan terbesarnya apa sih Pak compare dengan brand asing kalau dari sisi brand lokal saat ini? Tantangannya brand asing. Saya rasa persepsi terhadap brand lokal ya. Pertama, balik lagi nih, apresiasi terhadap brand lokal ini sudah mulai meningkat. Ya, setuju. Saya nggak ambil contoh ke apparel dulu, saya ambil contoh ke sneakers. Ya. Betul. Zaman mungkin pada waktu beberapa tahun yang lalu banyak masih berkeliaran ini sneakers palsu nih, ya kan, Nike palsu lah atau Adidas palsu. Nah, dengan adanya brand sneakers lokal, ya, sekarang orang-orang customer itu sudah nggak mau beli barang Nike palsu, mendingan mereka beli brand lokal atau sneakers lokal yang asli. Benar. Ya kan, harganya nggak beda jauh, bahkan ada beberapa harganya lebih mahal loh, ya kan. Nah, apresiasi sudah mulai di sana, ya. Tapi kalau saya bilang belum maksimal nih, masih harus di-push terus supaya apresiasi terhadap brand lokal ini lebih meningkat lagi, karena impressionnya masih, aduh nih, brand lokal, ya kan, mahal lagi harganya, gitu kan. Padahal brand lokal itu belum tentu quality tidak bagus, ya kan. Setuju. Maka dari itu dengan juara saya juga menggebrak, memberikan persepsi yang berbeda terhadap brand lokal itu sendiri. Jadi gini, jersey yang kita keluarkan itu untuk Persija yang player issue harganya 799. Itu banyak yang komplain loh, ya kan. Tapi saya yakin, ya kan, walaupun brand saya brand lokal, tapi kita mempunyai desain dan kualitas yang bagus. Kenapa kita tidak bisa bersaing dengan brand Nike yang jual 1 juta tapi buatnya di Indonesia juga? Setuju. Ya kan? Ya, jadi kita harus coba. Ya, ternyata ya cukup sukses, ya kan. Nah, saya juga encourage brand-brand lokal itu jangan minder, kita bilangnya, ya kan. Kalau kita punya konsep yang bagus, quality yang bagus, service yang bagus, kenapa kita harus minder? Ya, nah, begitu pula dengan fans, saya juga encourage atau customer, lihat quality-nya, lihat produknya. Banyak sekali produk-produk lokal ini mempunyai quality design, quality produk, teknologi yang canggih, yang bagus, dan itu tolong diapresiasi, ya kan? Supaya industri kreatif kita juga bisa bergerak dan muter. Betul. Ya. Nah, ini yang menarik nih Pak. Pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada semua orang. Juga akhirnya yang luar biasanya juga UMKM atau UKM itu juga boleh dikatakan mulai banyak tumbuh ya di saat pandemi malahan gitu, dan juga banyak platform-platform yang menyediakan juga membantu mereka gitu. Terus kemudian juga sektor ekonomi kreatif yang saya yakin Pak Mokhtar juga terlibat di banyak hal nih di ekonomi kreatif gitu. Nah, kira-kira kedepannya akan seperti apa sih pemetaan dari sisi ngomongin masalah sektor ekonomi kreatif tersebut, industri secara luasnya, karena banyak juga yang mungkin bisa ngasih tips nih Pak Mokhtar gitu, banyak juga yang semuanya mau mengikuti gimana sih caranya memegang license brand sendiri gitu kan, memanage, karena agak jarang nih teman-teman yang kerja, saya punya teman di HR bank yang ngelamar dikit sekarang Pak. Sebenarnya mau ini ya wira swasta aja. Gimana Pak, bisa share nggak Pak? Tadi kita, kalau Mas Andika bicara
teknologi. Iya. Ya sekarang sebagai pelaku UKM, by the way ini juara juga UKM loh. Iya. Sebagai pelaku UKM kita harus embrace teknologi. Oke, itu yang paling penting ya. Itu paling penting, ya kan. Tidak bisa dielakkan lah. Kita harus embrace itu, jangan dilawan, ya kan. Kita harus upgrade, ya kan. Cara penjualan seperti apa? Kita harus melihat trendingnya seperti apa. Contohnya kita melihat TikTok, contoh gampang. Yeah. TikTok ini sudah bukan cuma sosial media saja, tapi dia juga sudah punya TikTok Shop, ya kan. Betul. Penggunanya sudah puluhan bahkan ratusan juta, gitu loh. Kita harus embrace itu. Gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan TikTok? Apakah kita harus punya tim sendiri yang khusus buat konten untuk TikTok dan sebagainya? Kita harus embrace itu. Nah, sebagai pelaku UKM juga harus embrace teknologi-teknologi yang bisa membantu mendistribusikan dan mempromosikan produknya mereka. Itu satu dulu. Jadi jangan kita itu, saya punya customer sendiri kok, saya nggak perlu, jangan punya mindset seperti itu, nanti akan kalah. Comfort zone ya. Betul. Yang kedua kita harus kolaborasi, ya kan. Dulu itu kita melihat pelaku usaha lain itu sebagai saingan. Iya. Ya kan. Jangan punya mindset seperti itu lagi. Mereka itu bisa membantu kita, sama-sama bisa win-win solution dengan berkolaborasi. Kolaborasi two ways, kolaborasi three ways, sama-sama mendukung, sama-sama membantu. Ya kan. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya pelaku industri dan pelaku industri kreatif pada khususnya itu bisa berkembang, sama-sama berkembang, sama-sama support. Saya misalnya contohnya kita fokus untuk di apparel, dan equipment. Saya nggak bisa loh buat jam tangan. Contoh seperti jam tangan yang saya pakai ini, jam tangannya Persija, ya kan. Kita cari siapa pelaku jam tangan lokal yang bisa kita ajak kerjasama. Sama-sama buat jam tangan, ya kan. Ada produk Persija is happy karena ada produk, belum pernah ada jam tangan Persija gitu loh, ya kan. Si produsen jam tangan brandnya itu Digitech juga happy, bisa masuk ke dalam industri bola. Kita juga happy karena ada sales yang bisa dilakukan. Nah, kolaborasi dari segi desain, dari segi distribusi, dan semuanya kita kolaborasi. Nah, itu saya rasa harus dilakukan supaya ini kita bisa sama-sama berkembang. Jadi jangan berkembang sendiri atau kita ketinggalan sendiri. Sama-sama bisa berkolaborasi. Nah, itu setting the new culture. Betul. Ya, betul. Sangat penting. Nah, harapan Pak Mokhtar untuk industri kreatif Indonesia apa nih, Pak? Industri kreatif ini perlu banyak dukungan. Oke. Ya, bukan hanya dukungan dari pemerintah, tapi saya rasa dukungan juga dari masyarakat. Ya, industri kreatif ini sebenarnya dari masa pandemi ini yang sangat potensial. Ya, kita ini sebagai bangsa Indonesia ini jangan ekspor keringat, saya bilang. Kita harus ekspor pikiran, mind. Jadi kan industri kreatif kan asalnya kan dari suatu ide. Bagaimana ide itu dikemas, dipackage, apakah itu dari bentuk gambar, bentuk produk, kata-kata, puisi, cerita dan sebagainya, bisa dikemas sedemikian rupa supaya bisa menjadi suatu benda, barang yang bisa dikomersialkan. Betul nggak? Ya kan. Nah, yes, pemerintah harus mendukung. Ya, ini kalau Pak Sandi bilang ini kita pendekar IP, ya kan. Pendekar IP. Ya, kita terus push, ya kan, IP lokal. Apakah itu dalam bentuk, balik lagi, apakah itu brand, apakah itu ide, apakah itu gambar, apakah itu game, ya kan. Karena industri-industri ini yang bisa, dari ide ini bisa meng-create banyak sekali industri-industri lainnya, ya kan. Dan ini kita harus buatkan ekosistem yang jelas supaya satu dan lainnya itu bisa terintegrasi dengan baik, supaya industri-industri di bawahnya itu juga bisa bergerak. Coba bayangkan aja, ya kan, dari industri film aja, yang gampang deh, bola deh. Bola itu sebenarnya industri kreatif, ya kan. Banyak sekali yang bisa itu luar biasa sekali. Ada merchandise-nya, ya kan. Betul, ya kan. Ada restoran, ada makanan dan sebagainya. Itu kan bergerak semua. Ya. Jadi harapan saya, kita harus sebagai masyarakat, pertama kita harus terus mendukung produk lokal, ya kan, ide-ide lokal,
film lokal, cerita lokal, lagu lokal, Semuanya ya. semuanya ya. Dan dari pemerintah juga kita terus melobi supaya pemerintah terus mendukung, memberikan apa ya, ke satu network ya kan, memberikan pendanaan ya kan, atau akses pendanaan dengan baik, dan terus mempromosikan produk-produk lokal di luar negeri. Ada cerita maksudnya cerita apresiasi dari negara luar terhadap brand lokal nggak Pak, yang langsung Pak Mokhtar alami? Kita punya, kalau saya bilang, saya ngomong agak sedikit ke IP ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Mas Andika tahu Tai Lalat misalnya. Ya. Kan, Tai Lalat itu ada berapa juta follower ya, 4,7 juta kalau nggak salah, saya lupa. Mereka mereka diajak kerjasama oleh sepatu Vans, tahu kan? Vans ya kan. Nah, dikolaborasi untuk bikin satu koleksi, ya kan. Koleksi simple aja, hanya t-shirt. Tapi sayangnya koleksi ini hanya bisa available di Korea, ya kan. Mana tidak available di sini. Wow. Itu how appreciative towards our local brand kan, our local content, ya kan. Jadi ya itu salah satu contoh, dan ada beberapa contoh lainnya juga. Tapi itu dia, saya rasa kita juga harus terus mengapresiasi dan mendukung konten-konten lokal kita. Harapannya untuk Apparel Juara, kita ingin menjadi ini angan-angan ya, boleh tinggi ya. Jadi kita ingin menjadi Nike atau Adidas-nya Indonesia. Amin. Ya. Jadi kita ingin menjadi suatu brand lokal, bukan hanya bisa menjadi juara di Indonesia, tapi kita juga bisa menjadi juara di negara lainnya. Wah, itu udah jadi salah satu kalimat motivator tuh Pak, yang luar biasa. Nanti suatu waktu nanti 10, 15, 20 tahun lagi ada tulisan tuh di temboknya salah satu store-nya juara ya. Kalimat tadi Pak. Mohon dukungannya lagi dari teman-teman, ya supportnya dari fans juga ya. Semoga kita bisa merealisasikan impian kita. Luar biasa.